sukacita kami penuh bersama Engkau Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kami fokus memandang Engkau saja Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mau katakan kami fokus memandang Engkau saja Bapa di dalam nama Yesus. Kami mau tinggalkan apa yang di belakang kami dan kami mengarah kepada tujuan Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah pengharapan kami, gunung batu, perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Menikmati Engkau kerinduan kami Tuhan. Bersamamu itu kerinduan kami Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, Tuhan membawa kami Tuhan, untuk kami boleh mengingat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kami sepanjang tahun ini Tuhan. Betapa baik Engkau Tuhan, betapa sangat baik Engkau Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Kiarala namasyi, kiarala namasye. Kiarala namasyi, kiarala namasyane. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Lebih dahsyat yang luar biasa, tinggal di hadirat-Mu itu kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Allah hadir di tempat ini, memenuhi setiap kami di dalam nama Yesus, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami di dalam nama Yesus. Biar kami boleh bersuka cita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai karena Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan.
dahsyat lagi bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau angkat pujian. Kita berkumpul di sini, kita mau angkat pujian. Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita, bukan sekedar perayaan, tapi Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita. Kita mau memaknai itu. Amin. Kita mau bersuka cita karena Tuhan hadir di hidup kita. Kami bawa pujian kami. Katakan, kami bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, gloria besar Tuhan. Salahnya gloria, gloria besar Tuhan, dipuji dan gloria. Kami datang bawa pujian. Kasih senyum dulu kiri kanannya. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan hati. Sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan.
siapkan hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Amin Tuhan. Gloria hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mengangkat pujian kami hanya kepadamu Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau Bapa. Engkau lahir bagi kami Bapa, untuk menebus setiap kelemahan kami, untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, dan kami berbahagia karena Engkau Tuhan hadir di dalam hidup kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Betapa besar kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Kiaralana masih, kiaralana masih. Amin Tuhan. Amin. Yes. Ya Tuhan. Biar setiap kami boleh menikmati Engkau pagi hari ini Tuhan.
Bapa, kami ucap syukur Tuhan, benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak disembah Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan. Sebab Kau Allah yang luar biasa Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang tetap sama dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Terima kasih Bapa untuk pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, hingga kami ada di tempat ini Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Bapa. Biarlah Engkau berbicara pada setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Apa menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan, untuk kami alami Tuhan. Ya, biarlah firman-Mu bekerja tengah-tengah kami Tuhan. Biar Roh-Mu Tuhan bekerja tengah-tengah kami Tuhan. Melawat kami, menjamah kami Tuhan. Kami berdoa Bapa, Engkau yang menutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, hadirat-Mu boleh berdampak pada sekitar Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Oke. Shalom. Sekali lagi, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya, amin ya. Saya percaya bukan hanya slogan karena luar biasa, tapi kita mengalami keluar biasaan Tuhan, amin. Amin, yes ya. Oke, hari ini temanya tentang strong confidence in Jesus ya. Amin. Ya, kita harus punya strong confidence katanya ya. Ya, saya sangat-sangat saya sharing gitu ya. 2023 ya, kita sudah melewati di penghujung tahun ya. Udah tinggal beberapa hari lagi lewati 2023. Dan sepanjang 2023 saya dan keluarga lah ya, saya mau sharing dulu ya, saya dan keluarga mengalami banyak hal yang hal-hal yang baru, tantangan yang baru pastinya, tantangan yang baru, dan ada pada titik-titik di mana secara pribadi lah, saya secara pribadi benar-benar nggak bisa mengandalkan siapa-siapa, hanya kepada Tuhan saja gitu ya. Hanya pada Tuhan. Dan saya kemarin di PD saya juga cerita gitu ya, ada satu titik di mana saya kalau bisa dibilang PD semalaman walaupun nggak sampai subuh ya. Jadi saya secara pribadi saya bergumul dengan Tuhan gitu ya, saya ambil waktu secara khusus karena ada satu titik di mana buat saya itu hari-hari yang berat gitu ya, buat saya pribadi gitu, hari-hari yang berat gitu ya. Jadi saya ngambil satu waktu sambil sebuah sikap untuk Tuhan, saya harus datang sama Tuhan. Karena jalan keluar dari setiap permasalahan untuk kita lewati gunung batu ya, melewati Goliat itu hanya pada Tuhan. Amin. Ya. Dan waktu itu saya berdoa gitu untuk beberapa perkara di dalam kehidupan saya dan keluarga gitu, dan ada banyak hal yang Tuhan sampaikan kepada ya secara pribadi lah, saya mendapati sesuatu gitu dari pergumulan doa saya pada saat itu gitu ya. Dan pada titik itu saya bilang, Tuhan terima kasih, saya sharing sama istri gitu ya, kasih waktu 2-3 tahun ini kita mau membangun kembali. Artinya waktu itu secara khusus secara ekonomi gitu ya, kami ada pergumulan gitu ya, di akhir tahun usaha ayam tiba-tiba perusahaan kami kerjasama berhenti gitu ya karena dia bangkrut. Terus masa-masa akhir tahun lalu 2022 sampai akhirnya awal tahun juga masih terakhir disampaikan tuh kan nanti dikabari kalau kita mau kerjasama lagi gitu. Ditunggu sampai awal tahun 2023 nggak ada kabar juga gitu ya. Dan ternyata memang perusahaannya sudah kolaps lah gitu ya. Ya sudah gitu kan. Sedangkan itu titik di mana istilahnya penghasilan kami keluarga gitu ya, dari situlah gitu. Tapi udah gitu saya punya di di Hampangen tepatnya gitu ya, ada sempat beli tanah di tahun 2022 itu awal tahun, ada baraknya 2 gitu ya, awalnya terisi gitu, dan di akhir tahun itu yang sama juga kosong sampai awal tahun bulan-bulan apa gitu ya, kosong. Karena itu penghasilan tambahan juga gitu ya, penghasilan tambahan kosong juga. Benar-benar pergumulan, dan saya lewati hari-hari dan ya apa ya, sepanjang awal tahun ini benar-benar
ya masih ini ya, masih coba usaha apa macam gitu ya. Dan ya sampai titik itu tadi, saya akhirnya datang pada Tuhan, saya mengambil sikap ya untuk saya tuh harus datang sama Tuhan, karena jalan keluarnya bukan pengalaman saya secara pribadi ya. Pengalaman kita tidak bisa membuat jalan keluar gitu ya, tidak bisa kita andalkan. Orang sekitar kita juga belum tentu gitu. Jadi datang sama Tuhan dan ya banyak hal gitu ya. Tuhan ya saya dapatkan ketika saya datang pada Tuhan, dan saya sharing sama istri, saya bilang 2-3 tahun ke depan mungkin saya nggak bisa bareng-bareng istri full di Gunung Mas, tapi ya puji Tuhan ya, ketika Mama Abam mulai masuk kerja, kerjanya hanya seminggu dalam sebulan. Artinya kami, tadinya saya udah berpikir ya harus bersama Mama Abam di sana sebulan. Ya di sana hal yang baru, saya nggak tahu kerja mau usaha apa di sana gitu ya. Makanya bilang 2-3 tahun kasih waktu. Mungkin kita akan berpisah atau ketemu hanya sebulan sekali atau seperti apa gitu. Tapi ya Tuhan kasih jalan keluar gitu. Itu puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, masa-masa Mama Abam kerja, 2 bulan pertama kerja, kan kalau PNS kan gaji di depan ya. Ini gaji terlambat gitu. Dan itu luar biasa benar-benar. Tuhan. Udah segala seperti semua pintu tertutup secara ekonomi gitu ya, seperti semua pintu tertutup gitu ya. Ya sudah, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya tadi ya. Akhirnya datang sama Tuhan, dan ya puji Tuhan, setelah datang pada Tuhan, Tuhan kasih banyak kelonggaran, dan banyak hal yang buat saya pribadi, Dia Allah yang setia. Allah yang tetap sama ya, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bagian kita ya mau nggak ya tadi ya, mengambil sikap untuk ayo cari Tuhan, kejar Tuhan gitu. Amin. Ya. Nah, menghadapi tahun 2024 ya tadi ya, kita butuh strong confidence gitu. Kepercayaan diri, bukan karena kita hebat, enggak. Bukan karena kita punya istilahnya sandaran. Kalau dulu saya di Bandung istilahnya punya sandaran. Tiap bulan ada gaji gitu ya yang keluar. Kalau bicara ekonomi ya, tiap bulan ada gaji. Gaji saya hampir 2 kali lipat istri. Jadi santai gitu ya. Maksudnya ya aman aja gitu ya. Punya sandaran. Jadi itu yang saya perlindungan saya istilahnya untuk ekonomi, gaji saya istilahnya. Tapi di sini enggak. Di sini kan saya berbeda ya. Saya di sini enggak kerja dalam artian enggak kerja di perusahaan atau apa gitu ya. Usaha sendiri seperti itu istilahnya. Nggak ada sandaran. Ya mari kita menghadapi 2023 bukan bersandar kepada pengalaman, bukan bersandar kepada gaji kita tiap bulan bagi yang kerja gitu ya. Bukan juga bersandar kepada orang yang selama ini mungkin kita menopang kita. Nggak bisa. Hanya perlu bersandar pada Tuhan. Dan bangunlah kepercayaan diri kita ketika kita datang pada Tuhan. Amin. Ya. Oke, strong confident gitu ya. Saya baca di artinya apa gitu ya, dalam beberapa, termasuk saya coba di Alkitab King James versi gitu ya, dan ada beberapa tentang confident. Confident itu yang saya tangkap dari arti dari beberapa ayat di King James gitu ya. Selain percaya diri, confident itu bicara juga tentang tabah. Tabah, artinya tabah ini kan ada banyak kesulitan yang kita hadapi, dia tetap kuat, strong gitu ya. Tabah, itulah confident gitu ya. Terus rasa aman. Jadi confident itu ada rasa aman gitu. Jadi Bapak Ibu, kita perlu membangun strong confident, yes. Rasa percaya diri yang kuat. Karena apa? Confident itu bicara rasa tabah, rasa aman. Saya nggak bilang bahwa 2024 nanti bahwa hidup kita akan lurus seperti jalan tol. Dan Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Betul ya? Nggak ada Tuhan waktu, ayo ikut aku nanti jalanmu seperti jalan tol. Tidak. Akan mulus dan sepertinya lancar, aman. Enggak. Tidak. Tuhan tidak pernah berjanji. Tapi saya percaya yang Tuhan janjikan, Dia menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu yang harus kita pegang. Yes. Ya. Nah, kenapa? Ya memang perlu strong confidence di dalam Tuhan. Kenapa? Karena tadi strong confidence bicara rasa aman,
ketabahan, kepercayaan diri. Bukan karena tadi saya bilang, nggak bisa kita andalkan, ya tadi kalau dulu saya di Bandung gaji saya dan lain sebagainya, orang lain dan sebagainya, enggak. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, yes, ya. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Mungkin selama ini ya saya nggak pernah menyangka ya PNS bisa gajinya ya kalau tahun kemarin-kemarin gitu ya, gaji PNS bisa pending sampai 2 bulan. Kan nggak ada yang nyangka, saya udah perhitungan, pokoknya aman lah karena sudah mulai Mama Abang sudah gajian gitu ya, jadi bisa ada hal-hal yang bisa. Ternyata di luar bayangan saya. Dan itu enggak 1 bulan, 2 bulan. Jadi hal yang mungkin dalam pikiran kita bisa andalkan, itu tidak bisa kita andalkan. Karena segala sesuatu itu mungkin terjadi di muka bumi ini. Baik yang buruk, baik yang baik. Segala sesuatu mungkin. Gak ada yang gak mungkin. Gitu. Tapi kita punya Allah yang besar, itu yang perlu kita pegang baik-baik. Amin. Yes ya. Jadi strong confident artinya kepercayaan diri yang kuat gitu ya. Confidence sendiri tadi ya kalau baca di King James versi gitu ya, saya menangkap artinya itu ada tabah, ada rasa aman artinya. Gitu ya. Ada beberapa ayat di mana ya terjemahnya confident di King James versi, pas saya baca di bahasa Indonesianya tabah gitu. Tabah. Nah, kita perlu itu gitu ya. Amin. Yuk kita mau sama-sama baca di Mazmur 27 ayat yang pertama sampai yang ke-14 saya bacakan ya. Sudah ketemu, katakan amin. Amin ya. Mazmur 27 ayat pertama sampai yang ke-14. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Ayat 9. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkau pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan katakan aman dalam perlindungan Allah ya, judul perikopnya. Dari Daud, ayat pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Ya. Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya. Ayat 2, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Ayat 3, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ya, ada sebuah kondisi di mana Daud mengalami peperangan, ya, sedang berperang gitu. Dan Alkitab menyatakan
Sekalipun ayat 3 ya, tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Gitu. Kenapa dia tidak takut? Dia punya strong confidence di dalam Tuhan. Ayat yang 4 bilang, satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Jadi dia datang pada Tuhan. Gitu. Ada kondisi-kondisi mungkin tidak nyaman di dalam kehidupan kita. Ada kondisi-kondisi mungkin kita dalam kondisi pergumulan yang berat. Sama seperti Daud. Musuh mengepungnya. Penjahat-jahat mengintai, bahkan di ayat ayat 12, janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Ada banyak kondisi mungkin seperti itu kondisi kita. Mungkin tidak berperang seperti perang fisik, tidak. Tapi hari-hari ini mungkin kita sedang berperang secara roh. Kita menghadapi pergumulan yang macam-macam ya setiap kita. Tetapi kita mau mengambil sikap seperti Daud. Ayat 13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan, katanya. Jadi selalu Daud berbicara untuk ketika dalam kondisi-kondisi mungkin tidak enak, kondisi-kondisi dia mencekam, dia datang kepada Allah. Dan dia menguatkan kepercayaan dirinya. Amin. Dia peroleh strong confidence di dalam Tuhan. Kuncinya apa? Dia datang kepada Tuhan dahulu. Gak bisa. Karena semua, bahkan kalau kita baca tentang Triwira ya, kan ada orang-orang meninggalkan Daud, hanya tinggal Triwira ini yang ada gitu. Mungkin kondisi-kondisi itu juga ada terjadi pada kita, sekitar kita tinggalin kita. Bahkan kalau Daud bilang, sekalipun ayah ibuku katanya. Ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ayah dan ibu adalah orang-orang yang terdekat. Bahkan mungkin orang yang bisa kita andalkan kalau kita sebagai anak ya. Kan siapa yang kita andalkan? Ayah ibu. Ini tapi di Alkitab bilang, ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ada mungkin kondisi seperti itu. Bahkan kalau kita tahu kita kisah Ayub, semua meninggalkan dia. Ada kondisi-kondisi mungkin kita seperti Ayub. Mungkin. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi saya mau pastikan, ada Allah yang senantiasa menyambut kita. Bahkan Allah yang akan menguatkan kepercayaan kita ketika kita temui dia. Ketika di awal tadi saya cerita tentang apa yang saya alami, ya memang akhirnya saya semakin mengerti kembali. Saya ingat kembali, kunci satu-satunya, jawaban satu-satunya hanya kepada Allah lah. Kita menguatkan iman kita. Waktu saya berdoa, enggak tiba-tiba semuanya seperti terbuka. Jalan itu enggak. Enggak tiba-tiba gaji mama abang yang 2 bulan itu langsung cair hari itu juga gitu. Enggak gitu. Enggak tiba-tiba seperti itu. Tapi Allah memberi kekuatan dalam hati kita. Menguatkan kepercayaan iman kita. Yang membuat kita bangkit. Dan ketika kita percaya, kita melangkah bersama Tuhan, kita lihat bagaimana Allah berperang bagi kita. Amin. 1 Samuel 30 ini kata-kata yang pas banget. 1 Samuel 30 nanti ada apa yang Daud alami ya. 1 Samuel 30. Sudah ketemu, katakan amin. Ya. Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek ya. Saya bacakan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Gitu ya. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ya, itu Ziklag
di mana Daud, istri Daud ya, anak-anaknya dan semua orang-orang keluarga besarnya Daud lah, istrinya bangsa Israel, bangsa Yehuda ya, dikalahkan dan mereka dibawa ya, oleh orang Amalek. Ya. Ayat 3, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tamplaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ya, jadi kita pelan-pelan. Ada sebuah kondisi Daud itu pergi berperang ya dengan orang-orangnya. Tiba-tiba kota di mana istri dan anak-anaknya tinggal diserbu, kota Siklak itu, dan direbut. Mereka dijadiin tawanan. Tidak ada yang dibunuh, tapi digiring dijadiin tawanan. Jadi waktu Daud datang kembali ke Siklak, ternyata kota itu sudah dibakar habis. Itulah kondisinya. Gitu ya. Oke. Ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ya, bayangan sedihnya gimana ditinggalkan istri dan anak, walaupun ya nggak tahu mayatnya nggak ada, tapi orangnya nggak ada juga gitu ya. Mungkin ya kan nangis lah, sampai nggak kuat lagi menangis katanya ya. Ayat 5, juga kedua istri Daud dibawa, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Jadi ada sebuah kondisi seperti itu dan Daud kondisinya lebih terjepit lagi. Karena dia sebagai seorang pemimpin, nah kamu ngajak-ngajak kami lah, istilahnya ini bahasa saya, bahasa sehari-harinya. Kamu ngajakin kami berperang, ini lihat anak-anak istri kami. Gitu. Mungkin seperti itu. Ya ini bahasa sehari-hari saya gitu ya. Jadi mereka mau lempari Daud dengan batu. Ya. Terus apa? Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi, nah ayat ini kita mau sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Karena gak ada jalan lain. Ya kondisi semua itu gak ada jalan lain. Siapa yang bisa andalkan? Rakyat yang bersama-sama dia nggak bisa diandalkan juga, orang dia mau melempari gitu. Tapi Daud di sini bilang, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia menguatkan kepercayaan kepadanya. Kenapa? Karena hanya satu jalan keluarnya, kepada Allah saja. Ya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abihatar dan bin Ahimelek ya, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abihatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Jadi bagaimana Daud menguatkan kepercayaan adalah dengan cara dia datang kepada Tuhan, dia bergumul kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan gimana ini jalan keluarnya? Kira-kira seperti itu. Apakah aku dapat mengejar gerombolan itu? Dia tanya dulu kepada Tuhan. Gak bisa. Yang lain gak ada jalan keluar. Dia harus tanya kepada Tuhan. Waktu dia datang Tuhan, susul. Pasti kamu bisa menyusulnya. Dan kamu akan melepaskan tawanan. Ya. Ayat 9, lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Ya. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Jadi bawa 600 untuk menyusul gerombolan itu ya. Sampai di sungai Besor ditinggalin 200, tinggal 400. Ayat 11, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Ayat 12, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya,
Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti, dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb. Dan Siklak telah kami bakar habis. Jadi ini salah satu budak orang Amalek yang menyeburu tempatnya Daud. Ya, kira-kira. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku. Aku tidak akan menyerahkan dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjukkan jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan dan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Sampai sini dulu ya. Jadi luar biasa. Waktu dia datang pada Tuhan, dia tahu jawaban dari Tuhan untuk mengejar, kan gak langsung terkejar, enggak. Dia sampai bawa 600 orang untuk mengejar, nyisa 400 karena 200-nya ditinggal di Sungai Besor. Ya, enggak tiba-tiba waktu kita datang pada Tuhan, waktu kita punya pergumulan, Tuhan seperti jalan keluar itu sepertinya langsung terbuka. Enggak. Bahkan mungkin kalau saya pikir ya, kalau kondisinya pada Daud saat itu, dia bawa 600 kenapa? Karena mungkin musuh lebih besar. Tiba-tiba di tengah perjalanan, wah 600 sudah mulai lebih percaya diri ya, karena rakyat yang tadinya mau lempari dia mau ikut juga untuk mengejar gerombolan. Kira-kira gambaran saya seperti itu. Tiba-tiba di tengah jalan yang 200 lelah, gak kuat. Ditinggalin di Sungai Besar itu. Tinggal 400, bayangin. Tapi kenapa Daud tetap yakin? Karena dia dapat suara Tuhan. Mau 600, mau 400. Kalau bersama Tuhan, kalau Tuhan sudah bicara A, maka akan terjadi A. Itulah strong confident. Yes? Ya, itulah strong confident karena dia dapat sesuatu dari Tuhan. Dan dia melangkah dengan firman Allah. Amin. Saya nggak bilang waktu tadi saya bilang, waktu saya datang kepada Tuhan, nggak tiba-tiba semua terbuka. Tapi karena saya dapat jawaban, saya bilang, oke Tuhan, saya mau langkah. Ya percaya saja, apa yang saya bisa lakukan, saya sampaikan pada istri dan istri. Barulah hari-hari berikutnya melihat bagaimana tangan Tuhan menolong. Gitu. Ya. Tahun depan semuanya mungkin semakin gak pasti. Kalau kita dengar ya berita banyak hal yang ya, dari mulai iklim ya akan mungkin semakin hujan semakin berkurang juga ya dan lain sebagainya. Ya. Pemilu buat bangsa Indonesia kan semakin gak menentu. Dengan pemilu nanti terpilih presiden baru, mungkin ada gejolak, gak tahu gejolak ada yang mungkin demo karena nggak misalnya terpilih siapa, yang nggak terpilih jadi gimana. Dan lain sebagainya. Gak ada yang tentu. Udah gitu kalau udah pergantian presiden, apakah langsung berjalan mulus? Enggak juga, mungkin kebijakan presiden yang lama berbeda dengan kebijakan yang baru. Karena ada yang mengusung perubahan gitu kan. Dan lain sebagainya. Gak tentu. Gitu. Tapi kita orang percaya punya kepastian di dalam Tuhan. Amin? Ya, kuncinya apa? Datang kepada Tuhan. Gak ada cara lain. Mama Ricci semalam waktu PD menyampaikan gitu ya. Dia datang pada Tuhan, dengar suara Tuhan. Itu yang buat dia percaya bahwa tahun depan ini akan melangkah dengan luar biasa. Karena dengar suara Tuhan. Begitu juga kita. Begitu juga Daud yang alami. Karena dia dengar suara Tuhan. Maka dia melangkah, mengejar musuh. Amin. Dan yang terjadi apa? Hanya 400 pemuda yang naik unta yang kabur, selainnya semua habis. Artinya lebih dari 400 orang yang dilawan sama Daud. Betul? Karena yang kabur aja 400 orang.
Ya kan? Berarti yang mengisi saya mungkin ribuan. Tapi karena dia berjalan bersama Tuhan, dia punya satu yang luar biasa. Amin. Itu. Ayat 18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan perempuan dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Tidak ada satupun yang terlepas, bahkan mungkin bawa berkas-berkasnya. Ya, amin. Ya, saya sangat yakin bahwa tahun depan asal kita bersama Tuhan nggak perlu takut. Bukan hanya kita mengembalikan apa yang hilang di tahun-tahun yang lalu, di hari-hari yang lalu, tapi kita akan membawa dengan berkas-berkasnya. Amin. Yes. Karena dia Allah bukan manusia. Yes. Gitu. Oke, kita mau buka di dalam Filipi 1 ayat yang ke-12 sampai 14. Ya. Kesaksian Paulus dalam penjara, Filipi 1 ayat 12 sampai 14 ya. Saya bacakan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dan tidak takut. Ya, sampai sini. Ya, jadi ini kondisi Paulus dipenjara oleh karena Injil. Tapi ada hal yang luar biasa, ayat 14 dibilang seperti apa? Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dan dengan tidak takut. Ada satu namanya Paulus yang dipenjara oleh karena Injil, tapi saudara-saudara Paulus bukannya tambah down. Kan orang kalau misalkan di tempat ini, di penjara gitu ya, oleh karena berita Injil misalkan. Kan yang lain kan jadi, aduh nanti saya takut nih ya di penjara. Tapi yang terjadi dengan ayat ini enggak seperti itu. Kebanyakan saudara semakin berani memberitakan Injil oleh karena apa yang Paulus alami. Kenapa bisa? Karena mereka ada dalam strong confidence dalam Tuhan. Amin. Mereka melihat visi besarnya Allah. Ya. Saya pernah dengar kata orang ya, Gus Dur almarhum bilang seperti ini. Orang Kristen itu jangan ditindas. Semakin ditindas, mereka akan semakin berani. Injil itu semakin tersebar katanya. Tapi waktu saya mulai renungin kata-kata itu, saya cek di Alkitab memang terjadi seperti itu ya. Di gereja mula-mula kan seperti itu terjadi. Ditindas maka Injil semakin tersebar kemana-mana. Gitu. Jadi kalau mau buat orang Kristen diam itu dikasih kenyamanan aja orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen kalau nyaman, ya akhirnya nyaman ya. Nyaman, udah gak ngapa-ngapain itu udah nyaman gitu. Tapi kalau semakin ditindas, semakin dia bergumul sama Tuhan, menimbulkan keberanian, strong confidence, dan dia keluar semakin lagi beritakan Injil. Amin. Yes. Ya. Jadi, tapi kita enggak seperti itu. Mau kondisi hari ini nyaman, tidak nyaman, kita mau tetap beritakan Injil. Amin. Ya. Jadi kalau ada pergumulan, jangan jadi lemah. Ya. Pergumulan membuat kita semakin luar biasa. Tapi kuncinya apa? Datang pada Tuhan. Kunci datang pada Tuhan. Amin. Ya, gitu. Nah, satu kisah lagi yang merema beberapa sebulan ini gitu ya. Di bulan Desember ini Tuhan Tuhan gerakan saya untuk baca kitab Rut. Bentar ya. Baca kitab Rut 1 ayat
Rut 1 ayat pertama satu perikop ya, satu perikop itu satu pasal itu ya. Rut 1 ayat 1 sampai 22. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ya, jadi ada satu kondisi di mana pada zaman para hakim ya memerintah ada kelaparan di tanah Israel katanya. Ya. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya ya. Keluarga berencana ya, suami istri 2 anak ya, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Moab ini keturunannya Lot dari anak perempuan yang paling besar ya. Nanti boleh dibaca ya, dicari di Google ada ya. Gitu. Jadi nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda dan setelah sampai ke daerah Moab diamlah mereka di sana. Ayat 3, kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ya. Nah, jadi waktu tinggal di Moab suaminya meninggal, suami Naomi ini. Ayat 4, keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Jadi setelah bapaknya meninggal, kedua anaknya mengambil istri. Yang satu Orpa, satu lagi Rut. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Jadi setelah suaminya meninggal, anaknya juga meninggal. Jadi tinggal, tapi karena anaknya sudah menikah, jadi tinggal bertiga ya. Dia dengan 2 menantunya. Kemudian berkemasalah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ya, di ayat pertama tadi terjadi kelaparan ya, sehingga mereka pergi ke Moab dan mereka Naomi ini balik lagi karena dia dengar Tuhan sedang mendengar suara jeritan umatnya ya, memperhatikan umatnya, memberikan makanan kepada mereka. Jadi balik lagi rencananya gitu. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, ayat 7 ya, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Jadi Naomi bilang kepada dua menantunya, udah pulang saja kembali kepada orang tuamu gitu. Ya. Dia mungkin mikir nanti kalau bawa orang makan dari mana, apa gitu ya, dan sebagainya. Ayat 8, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, ayat 9, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya lah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ayat 10, dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan mereka, karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ya, jadi Naomi ngotot untuk ayo pulang. Gitu. Ya, kan kalau budaya ya saya baca gitu ya, budaya Israel itu bangsa Yahudi itu kan kira-kira kalau misalkan kita punya anak laki-laki 5 misalkan ya, anak laki-laki 5. Yang pertama ya menikah, meninggal, yang menggantikan istrinya anak yang kedua ya. Nah kira-kira seperti itu diceritakan. Kalaupun aku nanti menikah lagi punya anak laki-laki, masa kan kamu menanti nanti anak ini gue besar dulu baru
menjadi suamimu. Kan nggak gitu kan, kira-kira pikiran Naomi gitu. Jadi ayo pulang gitu. Carilah suami di kampung kamu, kira-kira seperti itulah ya gambarannya lah. Menangis, ayat 14, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Ya, dari dua menantunya ini, satu akhirnya ya sudahlah aku pulang gitu. Ya. Tapi Rut tetap berpaut kepada Naomi. Ya. Ayat 15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ya, jadi Naomi bicara kepada Rut, itu iparmu sudah pulang kepada bangsanya dan kepada allahnya. Kamu ngapain? Kamu lihatlah aku, istilahnya mungkin aku ini ngalami kepahitan karena tangan Tuhan teracung. Mungkin seperti itu. Ya. Udah pulang aja kepada Allahmu, siapa tahu Allahmu memberkati kamu. Mungkin ini bahasa sehari-hari saya lah menggambarkan kondisi saat itu ya, Rut dengan Naomi sedang berbincang gitu ya. Udah pulang aja. Lihatlah anakku, suamiku mati, anak-anakku mati, pulang aja. Tapi Rut tidak seperti itu. Tetapi kata Rut ayat 16, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Ya. Saya nggak tahu apa yang dilihat Rut dari Naomi. Karena kalau dilihat, dia lihat kepahitan. Suaminya Naomi meninggal, anaknya 2 meninggal, termasuk suaminya Rut ini meninggal, ya kan? Tapi bagaimana Rut ini luar biasa. Dia bilang, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Jarang ya, ada banyak orang. Ya, kalau saya bukan banyak, ada beberapa orang, kalau banyak bahaya. Ada beberapa orang ketika ditinggalkan, bahkan bisa meninggalkan imannya. Ya, ketika dia kondisi ekonominya hancur, ketika kondisi segala satu sepertinya mengalami kepahitan, dia tinggalkan Allahnya. Mungkin kalau kondisi seperti Ayub juga seperti itu istrinya. Kenapa kamu masih ingin Allah kamu gitu? Anakmu sudah mati, hartamu sudah habis, kamu punya penyakit. Teman-temannya juga kayak berkomentar pada dia. Mungkin ada kondisi-kondisi seperti itu. Dan ada beberapa orang akhirnya mundur. Ya. Tapi Rut ini enggak seperti itu. Ini yang luar biasa. Ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ayat 18, ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Ayat 20, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ya, gitu. Jadi gempar ya kondisi itu, dan itu Naomi. Tapi Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara, karena kepahitan yang dialami. Kira-kira seperti itu. Tapi nanti ini saya hanya baca satu pasal, Bapak Ibu rekan-rekan semua boleh nanti baca ya. Pasal 2, pasal 3, pasal 4, enggak banyak kok. Dan kita tahu ceritanya seperti apa ya. Akhirnya Naomi disuruh nanti ambil berkas-berkas gitu ya di kebunnya ladangnya Boas ya. Dan Boas ini tahu siapa ya? Dia bapaknya, kakeknya Daud, bapaknya Isai. Ya, Obed, salah, Obed. Boas bukan Boas, Obed, sorry.
Salah. Ya. Obed bapaknya Isai ya. Boas. Ya itu turun-turun lagi. Ya. Opung. Opung Doli, opung apa? Ya kira-kira seperti itulah. Dan dari situlah keturunan akhirnya lahir Yesus Kristus. Ya kalau kita baca Rut ini bukan siapa-siapa. Orang yang bukan orang percaya latar belakangnya. Kira-kira seperti itulah. Ya, kalau gambaran saya. Orang yang bukan orang percaya tapi bahkan mungkin dia melihat kepahitan yang dialami orang-orang percaya khususnya mertuanya. Gitu. Tapi bagaimana dia punya satu hal menurut saya itu hal yang luar biasa. Ya. Nah ini yang perlu kita ambil. Waktu kita datang pada Tuhan, kita punya strong confidence di dalam Tuhan. Kita tidak gentar ketika kita menghadapi apa yang di depan kita. Tetap menaruhkan percayaan pada Tuhan. Sama seperti punya apa yang dialami Rut. Saya mau ikut engkau. Bersikeras hatinya. Ikut engkau. Dan dia diberkati sama Tuhan. Amin. Ya. Tadi saya bilang, tahun depan gak ada yang pasti apa yang akan terjadi. Ya. Apalagi di Indonesia. Pilpres, pilkada, apalagi pileg, kan berbarengan tuh. Ya. Pil. Gak ada yang pasti. Ya. BMKG bilang apa tentang cuaca dengan iklim, gak ada yang pasti. Tapi kita mau poin pertama datang pada Tuhan, cari Tuhan, karena jalan keluar hanya pada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Tuhan kasih jawaban, kita tetap berjalan bersama Tuhan. Walaupun yang dihadapi gak sesuai dengan apa yang di hadapan kita. Kita punya hati sama seperti Rut, yang bersikeras untuk ikut Tuhan, apapun yang terjadi. Amin. Yes, saya percaya di ujungnya luar biasa. Kita mau sama seperti tadi saudara-saudaranya Paulus. Ketika Paulus di penjara, dia tidak melihat itu, dia melihat apa yang di depan. Semakin berani beritakan Injil. Amin. Yes, karena kita punya Allah yang luar biasa, karena kita memandang pada Allah. Itulah strong confidence kita di dalam Tuhan, karena kita punya Allah yang luar biasa. Yes. Amin. Mari bangkit berdiri. Yes. Haleluya. Mari datang pada Tuhan. Buat sebuah komitmen baru di dalam Tuhan untuk mengawali tahun depan. Aku mau ikut Engkau Tuhan, seumur hidupku Tuhan. Mari Bapak Ibu rekan-rekan semua. Dia Allah bukan manusia. Ketika dia berjanji, dia pasti menggenapinya. Bagian kita sama seperti apa yang Daud alami. Dia menguatkan kepercayaannya. Dia datang kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Dan dia terus berjalan di dalam apa yang Tuhan katakan. Allah yang menyertai Daud, Allah itu juga yang menyertai kita. Dia rindu berbicara kepada kita. Dia rindu menguatkan hati kita supaya kita melangkah di dalam jalan-jalannya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku
imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Bapa. Bagaimana Engkau Allah yang tetap sama, Allah yang mengerjakan dalam kehidupan hidup Daud, hidup Paulus, dan juga hidup kami Tuhan. Kalau Engkau sudah berjanji Tuhan, Engkau tidak pernah ingkar janji Tuhan. Engkau pasti menggenapinya Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau melangkah Tuhan dengan strong confident di dalam Engkau Tuhan. Oleh karena kami memiliki Allah yang besar, kami mau fokus melihat, memandang kepada Allah kami, Allah yang ajaib. Kami mau fokus untuk berjalan sesuai dengan arahan-Mu saja Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, katakan imanku. Yes Lord, amin Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu, kami terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu, kami terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Kami terima kemenangan darimu, sebab kami punya Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kemenangan kami ada padamu, kemenangan kami darimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, kami mau katakan kemenangan kami berasal daripada Engkau Tuhan. Saat kami berjalan, Tuhan ada di depan kami di dalam nama Yesus. Sehingga kami memiliki Tuhan strong confidence yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami berjalan, Tuhan terlebih dulu berjalan di depan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Itu yang menguatkan kami, itu yang meneguhkan kami, itu yang mengingatkan kami Tuhan. Kalau kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang besar di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Penyertaan Tuhan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan
senantiasa penuh atas hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, sebentar kami ingin memberikan persembahan kami. Biarlah kami memberikan dengan sukacita di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh dibangkitkan, kami boleh dibangun dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita memberikan persembahan kita. Tuhan, silakan duduk. Kita mau mendengarkan pengumuman. Saya akan membacakan pengumuman untuk pelayanan sepekan. Oke. Selamat datang buat yang baru di Zoom, adakah? Ada yang baru di Zoom? Shalom yang di Zoom. Jadi tempat ini ada, banyak yang baru, muka-muka baru semua. Semuanya baru. Ada. Jepri siapa tuh? Jepri TS ya. Ada mukanya enggak? Oh iya, adakah? TI siapa ya, TI ya?
Angel. Angel. TI siapa ya? TI boleh dibuka kak? Iya, itu Pak Jepri. Siapa ini? Siapa? Suaranya tuh, ontar dulu saya melihat. Si, Yulila. bukan, siapa? Yulila. Iya, selamat bergabung. Ini Yulila di mana nih posisi nih? Lagi di kebun kakak. Di kebun siapa? Di kebun mami. Di kebun sendiri. Oke, semangat. Ya. Ibadah, ada lagi yang baru. Oke. Oke, terima kasih Icut, Pak Jepri, eh, Angel. Oke, di tempat ini semua baru ya. Oke, pengumuman untuk besok tanggal 25 Desember akan diadakan ibadah Natal di tempat ini pada jam 9 pagi. Ingat ya, besok kita ada ibadah kebaktian, ibadah Natal jam 9 pagi di tempat ini. Ibadah Minggu tanggal 31 di tempat ini jam 9 pagi dan dicatat baik-baik ya. Diingat baik-baik. Tanggal 31 kita ada PD semalam dimulai jam 9 sampai selesai di tempat ini. Jam 9 malam tanggal 31 Desember PD semalam dan tutup tahun ya. Untuk komsel-komsel nanti akan diberitahukan melalui grupnya masing-masing. Oke. Oke Bang, ada tambahan Bang? Ya, puji Tuhan. Jadi besok saya ulang lagi ya, besok kita ibadah di sini jam 9 tanggal 25 Desember, kemudian tanggal 31 Desember itu juga hari Minggu kita ibadat terakhir di tahun 2023. Malamnya kita ada doa semalaman ya, mulai jam 9 tanggal 31 Desember. Jadi kita tutup tahun berdoa di tempat ini bersama-sama. Kemudian tanggal 1-nya belum tahu ya, karena kita mungkin pulang jam 4 subuh gitu ya. Mungkin kalaupun ada kita celebrate. Ya, untuk minggu depan siapkan hal-hal yang mau dibagikan, bagi berkat sukacita ya. Kita mau permuliakan Tuhan melalui kesaksian-kesaksian kita, semua kita ya, anak-anak ya, yang remaja, yang keluarga. Kita mau ya kesempatan berbagi berkat di hari Minggu ya, ingat ya. Kita siapkan waktunya. Puji Tuhan. Ya, waktu ini oleh-oleh ya, oleh-oleh yang ditinggalkan oleh penatua Kau Timotius ya. Strong confidence. Beliau sudah kembali, ini strong confidence yang masih bergaung di hati kita ya, di rumah Tuhan tempat ini. Kita terus diteguhkan. Beliau kata-kata itu beliau mulai gumulkan sebelum beliau ke Jeju, ke Korea gitu ya. Sampai akhirnya beliau dapat pemulihan di sana, sukacita, dan akhirnya disampaikan tema kuat dan tangguh di masa penat. Kuat dan tangguh di masa penat. Apakah setelah kita menyelesaikan retret ibadah padang kemarin kita sudah lepas dari kepenatan itu? Kuat dan tangguh di masa penat. Jadi kalaupun masih mengalami masa penat, kita tetap kuat dan tangguh. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Juga ada satu perkara yang beliau sampaikan ke kita, bahwa beliau dapat satu tugas khusus untuk menyiapkan 100 orang misionaris gitu ya. 100 orang misionaris sampai tahun 2000 berapa? 2033 tahun setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Kan pelayanan Yesus hidup di muka bumi ini sampai usia 33 tahun ya. Tambah 2000 itu 2033. Nah, siapkan misionaris. Ya, kita berdoa, kita juga dari tempat ini, dari rumah Tuhan tempat ini juga ada misionaris yang dikirim ya, diutus
kalau targetnya waktu itu Bapak Penatua bilang ke negara yang tan itu ya, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan gitu ya. Mungkin belum terpikir hari-hari ini ya. Mungkin Daniel terpikir enggak? Apa itu Om? Mungkin ya. Tetapi kita Penatua dapatin itu dan disampaikan ke kita, ya kita juga mau ambil bagian. Nggak mungkin kita bilang itu kayaknya susah, bagian orang lain aja. Nggak bisa ya saudaraku. Itu menjadi bagian kita. Kita mau diutus sama seperti mencari Rut tadi itu ya. Rut itu orang Moab, bukan bangsa Yahudi, tapi dia bilang sama Naomi, Allahmu itu Allahku, gitu. Luar biasa gitu ya. Tapi harus ada Naomi yang mengalami, kehilangan. Tapi yang pasti cek. Cek 1 2 cek 1 2 3 cek 1 2 cek. Saya sambil ngomong aja ya. Jadi untuk menemukan Rut, orang yang akhirnya berkata Allahmu lah Allahku. Entah apa alasannya tadi, Ko Adi bilang entah apa yang dilihat dari kehidupannya Naomi, kehidupan yang susah kayak gitu, tapi ada yang ikut Tuhan karena ada Naomi misionaris juga itu. Misionaris. Amin. Saudaraku, dapatin itu ya. Mungkin Naomi sudah bilang lost confidence gitu ya. Ini kita bicara hari ini tentang strong confidence. Naomi ngalami, jangan sebut aku Naomi lagi, panggil aku Mara. Tuhan menekan aku gitu ya. Tetapi lihat hidupnya, karena dia tetap tinggal di dalam Tuhan, tidak tinggalkan imannya, hidupnya dipakai Tuhan. Amin, puji Tuhan. Sebelum jadi misionaris, kita tetap harus jadi misioner ya. Kita tetap jadi orang-orang yang melakukan misi ya. Misi itu kalau Paulus hidupnya, dia bilang misinya Paulus ya, Paulus itu memang seorang misionaris gitu ya, karena dia pergi lintas budaya gitu ya. Tapi misi yang dia bawa adalah demi jemaat. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia mau karam kapal kah, dia mau dianiaya, dia mau dibunuh, dia hampir bilang enggak pedulikan semuanya itu karena demi jemaat. Misinya adalah demi jemaat. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, mari kita juga menjadi ya, misionaris itu. Saya enggak bilang lebih mudah dari seorang misioner, enggak. Seorang misionaris pun bisa tidak memiliki hati yang misioner kayak gitu. Karena dia lakukan misionaris karena memang tugas gereja mungkin, atau karena apa enggak. Tapi apakah hatinya itu demi misi yang daripada Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Ya, kalau tadi Raja Daud itu mengembalikan keluarganya itu dalam jangka waktu yang singkat gitu ya. Dia pedih hatinya. Kemudian dia dapatkan misi dari Tuhan. Ayo, berapapun jumlah pasukan kita tetap pergi karena Tuhan memberikan kita kemenangan. Itu dalam jangka waktu singkat. Tapi Rasul Paulus itu jangka waktu panjang, saudaraku. Ya, GKD Palangkaraya ke belakang mungkin banyak hal-hal yang tadi Penatua juga bilang, mungkin kita kehilangan banyak waktu-waktu yang kehilangan, tapi kita diteguhkan juga tadi Bapak Abam, Ko Adi juga teguhkan akan dikembalikan waktu-waktu yang terhilang itu, saudaraku. Janji Tuhan, berkat Tuhan tidak akan dikembalikan. Tetapi satu hal yang diingatkan kepada saya, waktu kita berjalan bersama Tuhan dalam jangka waktu yang panjang ini, hadirat Tuhan harus tetap tinggal di dalam hidup kita.
Caranya dengan jaga kekudusan. Jangan rusakkan kekudusan di dalam rumahnya Tuhan. Di dalam hidup pribadi kita, kalau misalnya Tuhan sudah taruhkan satu firman yang rema, saya melakukan itu, waktu saya buka celah dan saya tidak tinggal dalam kekudusan, rema itu sudah mulai kabur. Saya tinggal hanya memori, hanya sejarah saja, hanya histori. Saya nggak punya kekuatan untuk merebutnya kembali, saudaraku. Tetapi waktu kita pribadi-pribadi dapatkan suara firman rema yang daripada Tuhan, seperti kata Daud tadi, Daud dapat dari Tuhan, pergi, kamu akan mendapatkan, menarik semua tawan-tawan itu. Tinggal dalam hadirat Tuhan, maka apa yang firman Tuhan berikan itu tidak bisa ditarik kembali. Ya, jadi bagian gereja Tuhan hari-hari ini GKD Palangkaraya, mari jaga hadirat Tuhan di dalam rumah Tuhan di tempat ini, amin. Sama-sama ya, kita tidak bermain-main dengan kehidupan kita. Kita bicara tentang mempersiapkan misionaris, bicara tentang mempersiapkan orang-orang yang misioner, bagaimana caranya tidak muluk-muluk, ayo kita kerjakan pemuritan baik-baik gitu ya. Kita kerjakan pemuritan baik-baik, ini janji Tuhan, pasti Tuhan berikan, kita terus tinggal dalam hadiratnya, hidup kudus. Bagian yang Tuhan sudah tetapkan itu akan kita terima pada waktunya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, itu saja yang saya mau sampaikan. Diingatkan kembali, siapkan untuk bagi berkat ya hari Minggu depan saat kita ibadah. Dimulai dari Siska ya. Oh enggak. sorry. Oh, pulang kampung. Oke. Puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kau Allah hadir di tempat ini dalam ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami untuk terus setia memandang Engkau Tuhan. Dan kami mau katakan fokus kami hanya kepada Engkau saja Tuhan. Fokus kami hanya kepada Engkau saja. Besar kuasa-Mu menyelamatkanku. Besar kuasa-Mu memulihkanku. Besar kuasa-Mu memenangkanku. Selamanya ku hidup
kasih Bapa, ya Allah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk hadirat Tuhan di tengah-tengah kami gerejamu ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga. Jika bukan Tuhan maka semua sia-sia dan kami binasa ya Tuhan. Tetapi oleh karena Engkau semata-mata, oleh karena rancangan kasih-Mu ya Tuhan, oleh karena ketetapan-ketetapan-Mu ya Bapa di sorga, kami boleh ada hari ini Tuhan. Lebih daripada keberadaan kami, ada firman-Mu yang pasti Tuhan. Tuhan, dan Tuhan Engkau berikan firman-Mu Tuhan untuk menjadi makanan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menghormati, menghargai Tuhan setiap perkara yang Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan. Untuk perkataan firman-Mu, perkataan yang khusus Engkau wahyukan bagi kami, ajar kami untuk sungguh menghidupinya ya Tuhan. Ajar kami untuk menghargainya ya Bapa di surga, memegang dan memeliharanya dengan baik dan sukacita ya Bapa. Untuk waktu perkenan yang Tuhan berikan bagi kami, ajar kami Bapa di surga, supaya sungguh kami menghargai setiap waktu perkenan Tuhan, kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami ya Bapa di surga. Karena waktu itu juga tidak dapat terulang kembali ya Bapa di surga. Ajar kami ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terlebih lagi anugerah-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya sungguh kami hidup Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan, menghargai Tuhan, bersukacita oleh karena anugerah-Mu, sehingga kami tidak melihat pada diri kami sendiri lagi ya Tuhan, tapi sungguh kami boleh melihat anugerah Tuhan yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah kami terima menjadi bagian kami. Bapa, hari-hari ini ya Tuhan, kami buka telinga rohani kami, mata rohani kami, jasmani kami Tuhan, untuk kami melihat ladang di sekeliling kami yang sudah menguning ya Bapa di surga, supaya kami tidak tinggal diam ya Bapa di surga, tapi kami mau ambil bagian, baik kami pribadi lepas pribadi, secara korporat gerejamu ya Tuhan, kami ambil bagian ya Bapa di surga untuk menuai jiwa-jiwa, menuai ladang yang menguning di sekeliling kami ya Tuhan Yesus Kristus. Ini gerejamu, ini rumahmu, juga GKKD Palangkaraya ini ya Tuhan, mari jadikan Tuhan seturut dengan rencanamu ya Tuhan, seperti yang Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan yang memberikan Tuhan hati yang misioner Tuhan di hati kami Tuhan, yaitu seperti amanat agung ya Tuhan. Kami hidup untuk amanat agung-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada perkara lain yang lebih penting, yang lebih harus kami kerjakan selain kami melakukan perintah-Mu itu ya Tuhan Yesus Kristus. Semua perkara lain sudah Engkau genapi, sudah Engkau berikan berlimpah-limpah bagi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan masa depan kami sendiri ya Tuhan, Engkau tetapkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami ya Bapa di surga, untuk kami hidup dalam strong confidence dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga menjadi teladan bagi anak-anak kami ya Bapa di surga, bagi orang-orang yang kami layani Bapa di surga, supaya sungguh sama seperti Naomi ya Tuhan, pun dalam berbagai kemalangan ya Tuhan, tetapi ada Ruth yang boleh menyaksikan hidupnya ya Tuhan, sampai berkata Allahmu lah Allahku. Bapa, kami berdoa supaya sungguh melalui hidup kami, anak-anak kami juga ya Tuhan, Engkau bawa Tuhan kepadamu lebih lagi ya Tuhan, juga orang-orang yang ada sekeliling kami, keluarga besar kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, apa yang Tuhan sudah berikan bagi gerejamu pada akhir tahun ini Tuhan, menjadi bagian kami semua Tuhan, baik kami yang hadir Tuhan maupun yang tidak hadir, seperti pasukan Daud yang tinggal 200 orang yang melanjutkan 400 orang, tapi semuanya dapat menikmati Tuhan bagian yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel Tuhan, semua kami ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa, kami mau ending tahun 2023 ini dengan penuh sukacita di dalam kasih satu dengan yang lain ya Bapa di surga. Ajar kami Tuhan tetap tinggal dalam kasih-Mu itu ya Tuhan, lebih-lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa Surgawi. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyelesaikan segala sesuatunya di kayu salib ya Tuhan. Perjuangan-Mu luar biasa dan kamilah yang menjadi menikmati Tuhan, lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan oleh karena itu Tuhan, kami begitu percaya Tuhan, Engkau tidak akan berlambat-lambat untuk mencukupi segala yang kami perlukan ya Tuhan. Terlebih saat Engkau mengutus kami dan kami pergi Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, untuk memberitakan Injil, Engkau sendiri akan cukupkan segala yang kami perlukan, menyediakan segala fasilitas
berkas yang kami perlukan. Oleh karena itu pada siang hari ini dengan penuh sukacita, dengan iman, kami mau melangkah, meraih, menerima semua janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima semua yang Bapak sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami ambil, kami terima semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, sepenuh-penuhnya mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir memenuhi lumbung-lumbungmu dalam keluarga rumah tanggamu, melalui usahamu, melalui pekerjaanmu, melalui studimu, melalui pelayananmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demikian juga setiap benih yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami tabur. Mari Tuhan yang bimbing kami Tuhan untuk kami menaburnya pada waktu-Mu ya Tuhan, di tempat yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkat-berkat-Mu juga nyata, pimpinan-Mu nyata bagi setiap kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini yang Kau menjadi jawaban. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami. Tuhan, sebentar kami selesai, kami ucap syukur Roh Kudus yang sudah pimpin kami dalam ibadah ini. Pimpin sertai kami dalam perjalanan kami kembali ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, yang sama-sama cinta Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, yang di rumah juga shalom. Ya, yang di Ajang Tuhan berkati. Yang di KFC Tuhan berkati.